Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Sahabatku sekalian, pernahkah berpikir kenapa ada orang yang sepertinya dia mempunyai segalanya? Mempunyai harta, mempunyai jabatan, terkenal, semua yang dia mau bisa terkabul, tetapi tetap saja ia stres dan menderita. Bahkan tidak sedikit yang sampai depresi, gila, harus direhabilitasi, kecanduan obat-obatan, atau bahkan sampai bunuh diri. Naudzubillah. Sedangkan ada orang yang kelihatannya bebannya begitu berat, hingga kita merasa kita tidak sanggup untuk mengalami apa yang orang itu rasakan. Tetapi ternyata ia tetap bisa tenang, senyum, berbuat baik terus, membantu orang lain, bisa jadi bermanfaat bagi sekitarnya. Bahkan ia terlihat bahagia. Kira-kira apa yang salah? Apa yang menjadi pembeda antara mereka? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Yunus ayat ke-107, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saudaraku sekalian, dengan iman, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa bersatunya seluruh jin dan manusia bersepakat untuk mencelakai kita. Jika Allah tidak mengizinkan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Begitu juga sebaliknya, bersatunya seluruh jin dan manusia jika itu bersepakat untuk memberikan sebutir beras saja kepada kita, jika Allah tidak mengizinkan, maka sebutir beras itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Dari iman dan keyakinan kepada Allah itulah baru ketenangan bisa kita dapatkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika akan dimasukkan ke api oleh Raja Namrud. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dimasukkan ke dalam api, mukjizat Allah tidak datang seketika, melainkan ada keyakinan yang luar biasa dari sang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Nabi Ibrahim yakin betul bahwa api itu panas dan bisa membakar dirinya, namun dirinya jauh lebih yakin terhadap 3 hal. Apa itu? Yang pertama, mati itu di tangan Allah. Kalau Allah inginkan aku mati, tanpa api tersebut pun Allah bisa mematikanku, itu kata Nabi. Yang kedua, mati itu di tangan Allah. Jika Allah tidak mengizinkanku mati, maka jangankan api ini, gunung meletus di hadapanku dan seluruh laharnya menyerangku pun, aku tidak akan mati. Dan yang ketiga, jika aku telah melakukan ini karena Allah dan aku tetap mati, maka aku yakin Allah akan memberikanku balasan yang jauh lebih baik. Nah, beliau lebih yakin tentang 3 hal tersebut daripada yakin bahwa api itu panas dan bisa membakar. Keyakinan beliau terhadap 3 hal itu yang membuat Allah menurunkan mukjizatnya, sehingga api menjadi dingin bagi beliau. Masya Allah. Ketenangan itu berada di hati, dan hati kita berada dalam genggaman Allah. Semakin kita banyak mengingatnya dan semakin yakin kita kepadanya, maka ketenangan itu akan datang. Sehingga menjadi wajar bahwa orang-orang solih di zaman manapun, baik dari zaman para nabi hingga zaman kini, meskipun ujian mereka begitu berat sehingga terkadang berada di luar nalar dan kesanggupan kita, padahal ketaatan mereka sungguh luar biasa. Tetapi mereka semua tetap tenang dan teduh jiwanya, selalu menjadi kebaikan dan manfaat, dan juga Allah memuliakan dunia dan akhiratnya. Maka untuk mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan,
sudah sewajarnya kita meneladani mereka semua. Bagaimana cara mereka bersikap dan apa yang mereka lakukan di setiap keadaan. Dan ada persamaan dari seluruh orang solih, baik di zaman para nabi sampai orang solih di zaman sekarang, yaitu apapun yang terjadi dalam hidup mereka, yang akan selalu mereka lakukan adalah taubat dan bersyukur. Bahwa taubat itu mencegah azab yang diundang oleh dosa-dosa kita. Bahkan kita juga sudah membahas bahwa taubat bisa menjadi obat dari segala penyakit. Ketika kita akhirnya tersadar bahwa satu-satunya hal yang bisa mencelakai kita adalah dosa kita sendiri, maka taubat pasti akan menjadi senjata utama kita dan juga menjadi rutinitas yang tidak bisa lepas dari keseharian kita. Tanpa memikirkan sudah berapa banyak amalan yang kita lakukan, kita tidak akan mengingat-ingatnya. Karena apalah artinya semua amal tersebut kalau Allah tidak menerimanya? Dan kita tidak bisa mengetahui amalan kita yang manakah yang Allah terima dan ridhoi. Sehingga satu-satunya jalan terbaik bagi kita untuk bisa menggapai ridho dan surganya Allah adalah dengan terus beristiqomah sampai akhir hayat kita. Atau jika bahkan kita sudah bertaubat, tapi kita tetap mendapatkan kepahitan yang menyiksa, atau bahkan jika sampai kita mati sekalipun, maka jika kepahitan tersebut menjadi jalan diampuninya segala dosa kita, sehingga kita semakin dekat dengan surganya Allah, maka itu semua justru menjadi kebaikan yang amat sangat besar bagi kita. Sahabat sekalian, dengan pemikiran seperti itu akan terbangun mindset dan kebiasaan yang baik yang telah diamalkan oleh orang-orang solih terdahulu, yang telah membuat mereka sukses mendapatkan ketenangan dan dimuliakan oleh Allah. Kepahitan dalam hidup kita pun tidak akan menghancurkan kita, karena justru kita semakin belajar dan semakin dewasa dari semua permasalahan. Daripada terus mempertanyakan kenapa masalah hidup ini begitu berat, orang soleh biasanya malah akan mempertanyakan, bagaimana aku bisa tambah dekat kepada Allah melalui kejadian ini? Gitu. Atau misalnya, bagaimana diri ini bisa menjadi lebih baik? Menjadi semakin baik setelah kejadian ini. Bagaimana membuat Allah semakin sayang kepadaku setelah kejadian ini? Hingga tanpa sadar di sisi Allah, ia telah menjadi hamba yang solih, yang mulia, dan juga menjadi manfaat bagi sekitarnya. Hidup dan usianya seluruhnya menjadi keberkahan. Selain senantiasa bertaubat, yang juga selalu dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu adalah bersyukur. Jika taubat menghilangkan azab dan musibah, maka syukur akan menambah nikmat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allah sang pemilik segala nikmat memaklumkan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Maka kalau kita ingin nikmat kita bertambah, justru caranya adalah dengan mensyukurinya, bukan sekadar banyak terus meminta dan menuntut tanpa pernah merasa puas dan tanpa bersyukur. Hal ini dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Untuk ukuran dunia saja, beliau diberi nikmat oleh Allah berupa amanah menjadi seorang raja. Ia juga memiliki kerajaan yang amat sangat besar dan pasukan yang amat sangat banyak. Tidak hanya dalam kalangan manusia, tapi juga dari golongan jin dan juga para burung. Allah pun memberikan kemampuan bagi beliau untuk bisa berbicara dengan hewan. Selain itu, bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah berikan kemampuan untuk mengendalikan angin. Tidak hanya berkuasa, beliau juga amat sangat berlimpah hartanya. Meski semua nikmat itu tidak membuat beliau menjadi sombong, beliau malah berdoa, dan doa yang
beliau sampaikan adalah sesuatu hal yang menakjubkan. Doa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Wa tabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholih." Masya Allah, dengan begitu banyak nikmat, ketika manusia pada umumnya cenderung menjadi sombong dan lupa kepada Tuhannya dengan nikmat sebanyak itu, beliau malah berdoa kepada Tuhannya dan memohon. Nabi Sulaiman memohon agar dirinya dianugerahkan ilham untuk bisa tetap mensyukuri nikmat dari Tuhannya. Ia benar-benar menghamba kepada Allah sampai untuk ingin bisa bersyukur saja beliau memohon pertolongan kepada Tuhannya. Begitulah seharusnya seorang hamba merasa tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Wajar jika Nabi Sulaiman alaihissalam diberi nikmat yang banyak dan bertambah-tambah. Karena apa? Karena beliau tidak hanya bersyukur, tapi juga merasa bahwa semua nikmat itu bukan datang dari kehebatan diri, melainkan meyakini semuanya adalah karunia dari Tuhannya. Sedangkan diri ini setiap kali mendapat nikmat belum tentu mengingat Allah. Jangankan bersyukur, terkadang diri ini malah masih mengeluh atau bahkan malah iri dengki dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Astagfirullahaladzim. Sahabatku sekalian, kita tentunya bercita-cita mendapatkan nikmat yang tidak kehabisan ya, tetapi lidah ini keluh untuk bisa bersyukur. Sedangkan Allah sudah memaklumkan bahwa agar nikmat itu bertambah, maka bersyukurlah. Karena ternyata azab itu tidak hanya diancam kepada orang yang berbuat maksiat dan kerusakan saja, tetapi juga kepada hamba yang mengufuri nikmatnya, yang melupakan betapa banyaknya kebaikan Allah, lebih sibuk meratapi dan memikirkan yang tidak ada, lupa atas betapa banyak nikmat yang telah ia terima dari Allah. Ibarat seorang anak yang memiliki 100 permintaan kepada orang tuanya, lalu orang tuanya mengabulkan 99 permintaan dan tidak mengabulkan hanya 1 permintaan. Lalu si anak marah dan berteriak, "Ibu jahat, ibu gak pernah baik sama aku," misalnya. Bagaimana perasaan kita kalau menjadi orang tuanya? Sungguh amat sangat perih ya jika kita sudah berbuat kebaikan begitu banyak, tapi seluruh kebaikan kita tidak dianggap. Seolah 99 kebaikan lainnya itu hilang seluruhnya, hanya karena 1 permintaan yang tidak dikabulkan. Inilah yang bisa jadi amat sangat sering kita lakukan kepada Allah. Kita selalu marah misalnya, mengeluh, kecewa, kufur, malas beribadah, bahkan membenci Allah, hanya karena ada 1 permintaan kita yang belum terkabul. Meskipun Allah telah mencukupi 99 kebutuhan kita yang lain tanpa kita minta misalnya, padahal 1 permintaan itu tidak dikabulkan pun karena alasan kebaikan untuk diri kita. Misal, jika anak kita yang berusia 5 tahun meminta untuk dibelikan mobil balap, apakah Bapak Ibu akan memberikannya? Tentu saja tidak. Tetapi si anak ini akan marah. Ia akan berkata bahwa orang tuanya tidak menyayanginya. Bahkan tetangganya pun mungkin akan mencibir, "Uang kalian kan banyak, kenapa nggak dibelikan mobil balapnya? Kalian nggak sayang sama anak kalian," misalnya. Maka orang tuanya justru akan menjawab, "Anak kecil umur 5 tahun mengendari mobil balap, maka ia pasti akan celaka. Karena anak umur 5 tahun belum bisa berkendara. Justru kami tidak membelikannya karena kami sayang kepada anak kami. Kalau kami tidak sayang, kami belikan saja anak kami mobil balap dan biarkan ia kebut-kebutan di jalan sampai celaka gitu.
Kami tidak membelinya karena justru tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada anak kami. Itu mungkin ya gambarannya ya. Maka setiap kali ada keinginan kita yang belum terkabul, itu sama sekali bukan karena Allah membenci kita, tetapi karena bisa jadi Allah ingin menyelamatkan kita. Sahabat sekalian, orang yang telah mencapai ketenangan hati yang hakiki, mereka semua malah sibuk bersyukur. Apa yang terjadi? Rasul kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berkata, Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Karena menyadari apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita sedang diurus oleh zat yang paling sayang kepada kita. Dan Allah itu tidak akan sedikit pun menzalimi kita sebagai hambanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai pernah berkata, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedang yang kedua adalah pilihan Allah. Ucapan itu datang dari hati yang yakin kepada Tuhannya. Dan orang yang bisa merasa seperti itu adalah orang yang akan sibuk bersyukur, menyadari semua nikmat dari Allah, dan mengetahui bahwa syukurnya akan membuat nikmatnya bertambah. Sungguh tidak akan bersedih hati yang benar-benar mengamalkan hal ini. Di saat seorang hamba bisa selalu bersyukur atas setiap keadaan, di saat itulah ketenangan hati yang sejati akan dicapai. Semoga Allah jadikan kita hamba yang banyak bertaubat dan banyak bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.